apa dia? Ngeri sedap. Itu Minato dari. Kemarin ngelatih di ini lapak Bakulan. Agak over. Yang ini masih merah-merah. Iya, ini agak over. Oh. Kalau yang kemarin yang 90 Minato. Kalau dua-duanya kemarin ada yang nawar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya John Pepi di channel kesayangan jenengan semua, MKT Channel Ora Nokoe Ora Rame. Ya teman-teman nih, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk jalan-jalan ke kota dingin Wonosobo nih teman-teman. Yang mana kemarin ya sempat ada uploadan saya itu yang viral teman-teman. Memang banyak masukan, cerita dan permintaan dari teman-teman khususnya Wonosobo itu untuk meliput di tim tunggal putra. Ini saya sudah ada di tim tunggal putra. Tentunya teman-teman sudah nggak asing ya sama tim tunggal putra, dan ada salah satu bahkan salah dua itu merpatinya yang super jedor. Bahkan saya nyampe penasaran kok bisa kayak gitu. Itu sebenarnya anakan siapa, keranda siapa, terus siapa yang punya. Nah, di kesempatan ini alhamdulillah nih teman-teman udah bareng sama yang ganteng-ganteng, cakep-cakep, yang satu pakai peci, pakai topi, ada kacamata juga. Ini biar kita lebih afdol ya, kita kenalan dulu dari satu persatu. Yang sebelah sini sama Mas. Saya Mas Ud. Di tim tunggal putra sebagai apa Mas Ud? Saya perawat sama pelatih. Perawat sama pelatih. Yang ini Mas Daud. Mas Daud sebagai apa Mas Daud? Jongki utama. Jongki utama ya. Kembali saya lihat sendiri saya lihat. Terus yang ini Mas Tongat. Mas Tongat sebagai apa Mas Tongat? Pelatih. Sebagai pelatih. Tuh sudah perkenalan ya teman-teman. Ada Mas Ud, ada Mas Daud, ada Mas Tongat. Jadi tunggal putra ini ada 3 orang. Tadi sempat ngobrol saya sebelum liputan ya sama Mas Ud, sama Mas Daud, sama Mas Tongat. Ternyata Mas Tongat itu nggak satu kampung sama Mas Daud, sama Mas Ud juga nggak satu kampung. Bisa ceritain ini siapa yang mau ceritain, Mas Daud apa Mas Tongat? Kok bisa ini beda kampung tapi jadi satu, jadi tim tunggal putra? Dulunya kan gini. Jadi main merpati itu kan dulu sewaktu masih sendiri, saya masih sendiri kan, wah kok repot gini ya. Repot. Yang ngelopin juga nggak ada, yang geber juga harus saya sendiri, yang merawat kandang kan juga harus sendiri. Terus dia punya burung bagus, Mas Masud. Saya suka sama burungnya. Dia berinisiatif kalau jangan dibeli Mas, nanti kalau dibeli saya pakai apa. Oh gitu. dulu Masud pernah punya burung bagus, terus mau dibeli sama Mas Daud. Iya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Terus dia juga suka sama burung saya. Jadi gini aja, burungnya saya letakkan ke Mas Daud. Oh burungnya taruh sini. Iya. Nanti biar kita jalan bareng aja. Jalan bareng. Itu awal mula jenengan jadi satu sama Mas Ud. Iya. Terus sama Mas siapa? Kalau Mas Tongat dulu saya beli burung sama Mas Tongat. Karena kok jadinya gini ya gitu. Karena gini maksudnya gini, dia kan nganakin kan merata, hampir merata. Oh dia kan nganakin kan hampir merata. Senajan indukannya itu satu pabrik sama saya, kok punya dia bagus semua, kok punya saya kok kayak gini gitu. Saya sharing-sharing sama dia, sama Mas Tongat ya. Saya kok gini, punya Mas Tongat kok bagus gitu.
ini saya salahnya di mana gitu. Oh, terus dia ngajarin ke saya, "Oh, ini burungnya begini, cara penyilangannya kayak gini, jangan kayak gitu. Kalau beli terus nanti kebanyakan uang yang keluar." Terus Mas Tongat bilang ke saya, "Ini udah burungnya bawa sini aja. Yang ternak yang saya aja yang ternak. Kamu urusin player aja gitu." Oh, kalau gitu oke lah, nggak apa-apa, karena memang dia suka sama burung saya juga mau ini belajar sambil belajar sama dia. Ya udah, nggak apa-apa lah, itu yang buat indukan tak bawa ke sana semua. Bawa sana semua. Kalau yang hampir jadi dia bawa ke tempat saya gitu. Karena memang dia nggak, kalau geber di lomba dia nggak suka, kalau lomba nggak suka. Saya Mas Pepi kalau lihat tim tunggal putra pasti nggak ada dia, karena memang dia kayak hantu, nggak kelihatan. Karena memang dia nggak suka kalau lomba, nggak suka. Itu awal mula ketemu atau jadi tim tunggal putra. Itu tahun berapa kalau boleh tahu Mas Daud? Kayaknya sih 7 tahun yang lalu ya. Berarti udah lama ya, seduluran ya. Udah lama. Berarti udah lama. Sekarang saya ke Mas Tongat. Monggo Mas Tongat. Ini menarik nih teman-teman. Tadi kan sempat Mas Daud cerita ternak di jenengan lebih bagus, padahal merpati ini sama indukannya ya. Kok jenengan bisa lebih bagus? Terus Mas Daud ini ngayal, akhirnya ditaruh jenengan semua. Kalau boleh tahu bisa dikasih bocoran Mas Tongat, kok bisa Mas Daud ini nyampe ke Semsem atau iri, apa memang bener merpati ini itu bagus-bagus waktu itu? Alhamdulillah waktu itu bagus-bagus lah. Ternakan alhamdulillah banyak yang juara. Jadi kayak Mas Daud pengennya itu gimana ya? Pengennya itu pengen seperti saya. Ternaknya kan sama. Jadi bahannya sama ya. Bahannya sama. Tapi kok nggak sama? Gini Mas, gini kok beda. Lah itu masa potong yang bisa membedakan itu atau trik dari jenengan apa ini Mas Tongat? Kan padahal indukannya sama ya kan? Tapi keluarnya kok bisa beda. Itu kan yang dimaksud. Itu gimana itu Mas Tongat? Kayaknya faktor beja itu. Oh, faktor hoki. Kayaknya faktor hoki. Soalnya banyak ternak burung sama. Tapi faktor hokinya berbeda-beda. Jadi kemungkinan bukannya saya pintar, tapi faktor itu hoki lah kayaknya. Faktor hoki Mas. Terus kita kesini ya. Niat saya kesini pertama kan untuk review. Ada 2 rumah merpati, itu ada Minato sama Bintang 9 yang buat saya ke Semsem waktu saya liputan di Lapak Tumpang ya. Itu Minato dapat juara berapa itu? 3. Dapat juara 3. Tapi saya kesesem sama kinerjanya teman-teman. Bahkan waktu saya posting di TikTok atau di Facebook itu banyak yang wow, dan ada yang inbox nyampe WA saya itu dijual berapa. Tuh. Kalau Minato itu punya siapa Mas? Ya kalau yang bapaknya Minato itu punyanya saya. Punya jenengan Mas Daud. Terus kalau ibunya punyanya Mas Tongat. Mas Tongat. Tapi karena dulu kan saya kok nganakin kok nggak bagus-bagus gitu, saya lempar semua. Jadi yang bapaknya sama ibunya ditemuin sama Mas Tongat. Terus keluarlah si Minato. Ya. Kalau boleh tahu dulu indukannya yang bapaknya kan jenengan ya? Ya. Itu kerandanya siapa Mas Daud, tahu nggak jenengan? Itu dulu saya beli burung betina. Itu di Dieng itu dulu ada merpati namanya Tengkrik. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000-an kayaknya. 2000-an berarti udah lama ya. Udah lama banget. Namanya Tengkrik. Iya. Itu juaraan hampir setiap lomba Mas. Hampir setiap lomba juara. Kalau di dataran tinggi dia yang mendominasi burung di sini dia. Terus
yang punya namanya Mas Budi. Mas Budi. Tim Mas apa Budi, itu Mas Budi? Pacisan. Oh lah dulu nggak pakai tim Mas. Nggak pakai tim dulu. Cuma perorangan. Oh, Mas Budi ya, salam sehat. Tengkrik. Ya. Terus saya beli anakannya betina, saya silangin sama burung balap dari Ponorogo Mas. Dulu kan teman Jawa Timur. Ya, teman saya kan jualan kentang di sana. Terus lihat burung di sana kok suka gitu. Pulang. Tak bawa pulang. Terus tak dibeliin sama itu. Sama anak tengkrik ya. Sama anak tengkrik itu. Yang dari sana jantan. Keluarlah si Minato yang simbah-simbah udah. Kakeknya Minato yang sekarang jadinya. Dulu namanya Minato itu juara juga anaknya itu. Enggak. Belum. Tapi udah dikasih nama Minato. Dulu udah dikasih mbahnya nama ya Minato. ini. Terus setelah itu saya beli lagi sama betina sama Mas Tongat. Ini kalau nganain ini yang bagus. Karena betinanya balap apa betinanya dulu Mas Tongat? Betinanya combrang. Combrang ya atau kolong ya dulu ya? Kolong ya. Kolong. Terus ditemuin sama si Minato itu. Keluarlah Bapak Minato. Anaknya tengkrik, akhirnya keluar Bapak Minato. Bapak Minato itu dia ngeluarin anak. Nggak karuan Mas, memang kenceng cuman nggak karuan. Maksudnya nggak karuan itu nggak bisa dipakai? Nggak bisa dipakai karena memang over CC apa gimana? Kalau yang pakai betinanya punya saya masih bodoh Mas. Masih bodoh. Terus kan udah punya dua. Yang keluar yang bapaknya yang Minato itu. Sama adiknya di Mas Tongat. Adiknya di Mas Tongat. Dia satu produk kan sama saya satu produk. Cucu tengkrik ya berarti ya? Cucu tengkrik itu satu indukan. Satu indukan ada dua. Yang satu tak pegang saya, yang satu dipegang oleh Mas Tongat. Ternyata kala itu dia nganakin bagus-bagus kok saya kok gini ya. Udah satu darah Mas. Satu darah satu. Padahal satu indukan ya. Satu indukan. Ya kakak adik ya. Terus wah saya lama-lama kan nunggunya udah lama banget. Terus keluarnya kok kayak gini gitu. Sementara ya di Mas Tongat bagus-bagus. Saya pindah ke Mas Tongat ini yang pindah sana dulu kan betinanya memang dari Mas Tongat. Oh ya betinanya. Betinanya kan dulu kan memang dari Mas Tongat. Jadi indukan dua itu memang udah ada darahnya Mas Tongat. Udah ada darahnya situ. Saya beli dari si A, si B, terah ini, terah itu. Tapi dia nganakinya pakai punyanya sendiri. Saya kalau saya punya sendiri dulu belum pede Mas. Belum pede. Saya beli dari sana lah terah ini, terah itu, terah ini, terah itu. Kok jadinya kok kayak gini? Nggak ada yang seperti bapaknya, nggak ada yang seperti ibunya katanya. Karena saya dulu beli kan nggak tahu karakternya seperti apa. Terus punya Mas Tongat kok udah enak semua, bagus semua. Terus saya bilang sama dia, punya saya kok kayak gini, kok punya jenengan kok kayak gitu. Ini gimana? Terus dia ngajarin, ini dulu crashnya kan sama ini. Biasanya kalau ini sama ini, kalau ditemuin darahnya punya dia itu bagus. Terus dicoba sama dia. Ternyata memang keluarnya kemarin keluarnya 8 Mas. Keluar 8. Itu burung hampir mirip karakternya. Hampir mirip. Dari 1 sampai 8 itu sama semua. 11-12 lah. Kalau saya udah ya itu istimewa lah itu. Stabil, losnya gua. Saya ada yang sekarang masih dipakai apa nggak bisa dipakai semua itu? Nggak bisa dipakai semua. Over CC. CC-nya over semua. Nah ini ada yang menarik nih teman-teman. Tadi Mas Daud sempat ngomong ya, Mas Tongat bilang kalau ini ditemuin sama ini jadinya gini. Bisa Mas Tongat jelasin seperti apa? Kadang orang nggak percaya kalau misalkan satu darah itu diputar nggak jadi gitu. Satu darah kadang-kadang
minimal beli dari situ dulu ya, gitu. Kalau saya percaya aja lah sama burung sendiri, jadi saya putar dari anak sampai cucu sampai cicit, saya putar seperti limbrit Ya. itu ya, saya dengar seperti itu, tapi saya belum tahu persis artinya. Terus jadi keluar anak pertama misalkan, saya jodohin sama betina yang udah lewat ibu lain, misalkan tapi satu darah darahan masih satu darah, satu putaran. Jadi misalkan kakaknya Minato, saya ketemuin ponakan Minato. Ya. Terus Selanjutnya lagi cicit ketemu bapaknya Minato. Kayak gitu. Berarti ini ya seperti yang dikatakan sama apa namanya ya, master kita ya, yang saya sering main-main, saya belajar ada istilah limbrit, itu ternyata memang nyata adanya di sini. Dan dari Mas Tonga sendiri itu mempraktekannya, ini benar belajar sendiri apa dari siapa? Belajar sendiri. Otodidak teman-teman. Belajar sendiri. Soalnya beli nggak mampu. Soalnya beli nggak mampu kan. Jadi seadanya burung aja di ini. Lah terus ternyata bagus. Jadi saya terusin. Terus yang dipakai sampai saat ini kan tadi terus ketemu yang 8 anakan itu ya, nggak bisa dipakai semua karena oversisi. Jangan lanjutin yang indukan itu ketemu itu terus apa masih diolah lagi? Sekarang olah lagi. Keluarnya itu yang lagi cedera. Iya. Sama yang ini. Kan kakaknya Minato dulu pakai betina yang itu. Keluarnya cc-nya luar biasa. Kata Mas Daud luar biasa, kata Mas Daud. Luar biasanya gimana Mas Daud? Kalau saya belum lihat burung sekencang itu, Mas. Jujur saya dulu lomba jauh, Mas. Sampai Pekalongan juga saya lomba sampai sana. Saya pernah lihat burung-burung kenceng, tapi kalau yang ini memang kencengnya luar biasa, Mas. Kencengnya ngawur apa gimana itu? Burungnya enak banget, tapi memang dia tulangannya kayaknya nggak kuat, kayaknya nggak kuat karena memang dulu sewaktu Liga di Wonosobo itu busanya itu nyampe segini kok, Mas. Busanya, tebelnya sampai segini juga, itu masih cedera, Mas. Berarti oversisi mah bener-bener oversisi. Terus untuk mengantisipasinya waktu itu gimana itu? Kalau mengantisipasi oversisi, waktu itu kan terus mungkin diganti apa gimana itu? Itu betinanya kita ganti. Pakai ibunya Minato. Kalau yang dulu kami nggak bisa mengantisipasi kencengnya itu, Mas. Terus akhirnya diganti itu, terus keluarlah Minato sama bintang 9. Minato sama bintang 9. Itu tadi udah cerita panjang lebar ya Mas Tonga tentang apa breedingnya, tentang caranya. Terus Mas Daud yang cerita tentang merpatinya, hasil citakannya Mas Tonga yang bikin gila, geleng-geleng lah, nyampe mumet ini. Terus sekarang kita ke Mas Ud ini. Mas Ud kalau lomba juga jarang ngikut kayak ya. Ngikut terus, Mas. Ngikut terus. Berarti kemarin waktu di Temanggung juga di sana. Kalau Temanggung pas di Tumbang itu kan kemarin kan ada acara keluarga. Jadinya nggak ikut. Nah, kalau biasanya ngikut. Terus yang burungnya yang jenengan yang di sini yang siapa? Itu di atas. Oh, di atas. Jadi indukan juga. Jadi indukan semua. Tapi itu juga pada sering cedera, Mas, karena ini kalau galungannya ini kan masih tipis, Mas. Ini yang namanya kemarin itu gotse itu. Yang siapa? Gotse. Ini baru keluar ini, Mas. Udah nyimpir lagi itu. Ini juga satu indukan sama Ibu Minato. Kalau bukan? Ini beda. Kalau ini dulu terahnya
Mas Burhan Sapulawan. Mas Burhan Sapulawan. Itu tangannya enak banget. Enak banget ini. Nih, ini juga cedera nih teman-teman. Itu masih dikunir. Kunir ya ini ya? Iya. Saya nggak berani pegang lagi cedera. Nanti kita review aja dari satu ya. Terus kita ke Minato dulu nih teman-teman. Kalau boleh tahu, tadi kan udah dijelaskan terah ataupun indukan dari Minato. Minato juara udah berapa kali Mas Daud? Kalau Minato sendiri baru 2 kali Mas. Kemarin ditumpang sama ditumpang sama di Si Benda. Itu juara 1-2 sama bintang 9. Karena memang sisinya itu terlalu over, jadi setiap lomba dia hampir cedera. Kalau yang bintang 9? Kalau yang bintang 9 ini udah agak banyak ya Mas. Kalau motorannya udah 4 kayaknya 4 kali motoran. Ya, kalau bintang 9. Tabanasan sudah nggak terhitung. Sudah agak banyak. Udah nggak terhitung. Dan dulu saya pernah pernah dengar di tim Tunggal Putra juga punya merpati yang dulu sering juara, nama MZ. Bener? Ada. Bisa diceritain tuh MZ tuh dulu lomba berapa kali? MZ lomba udah juaranya aja, kalau lomba itu lupa. Kalau juaranya dia penyumbang piala trofi terbanyak Mas. Trofi terbanyak. Iya. Karena memang udah lama, udah 8 tahun gitu. Sudah. Kemarin aja kan masih terbang Mas. Masih terbang, ditumpang. Nyampe babak berapa? Itu juara 5. Juara 5. Merasakan Mas. Juara 5. Kalau itu MZ katanya dulu juga pernah sempat dilirik-lirik sama tim-tim besar. Iya. Bener nggak itu Mas Daud? Siapa aja dulu yang lirik? Dulu kan biasanya gini, kalau ngelirik burung itu biasanya udah pakai perantara lah. Biasanya perantaranya yang nanyain. Dulu kayaknya Mas Adi Modol juga. Mas Adi Modol. Dulu sempat naksir. Naksir. Sama siapa? Sama MZ. Sama Mas David. Mas David Putra Perdana juga sempat naksir. Terus siapa lagi yang pernah naksir? Dulu sih Mas pakai perantara, jadi sebenarnya yang nawar siapa itu juga saya kan. Kalau untuk Minato sama bintang 9 udah ada yang nawar belum? Kalau yang nawar alhamdulillah udah banyak Mas. Udah banyak. Tapi karena memang kita belum mau ngelepas, ya belum ada gambaran untuk ngelepas. Jadi memang yang nawar banyak, cuman ya saya belum cocok harganya. Belum cocok harganya mesti ya. Kalau yang paling tinggi berapa Mas Daud? Minato. Kemarin ada yang nawar 90 Minato loh. Bintang 9? Kalau bintang 9 biasanya kalau nawarnya sekalian Mas. Satu paket dua-duanya. Itu dua-duanya itu 90 kemarin. Apa Minato tok? Minato. Kalau yang kemarin yang 90 Minato. Kalau dua-duanya kemarin ada yang nawar 200. Dua 200. Belum dikasih. Karena memang kan masih ada dukanya Mas teman ya. Ngelatihnya Mas. Ngelatihnya. Wah, repotnya bukan. Yang ngelatih jenengan apa Mas Tomang? Ini. Kalau saya sisi itu nggak bisa Mas. Ngelatih gimana Mas itu? Susah nggak untuk kerandahnya dari Minato sama bintang 9? Terutama susahnya kalau lop-lopan sih. Pada lop-lopan. Gimana lop-lopan? Kalau lop-lopan kan kalau kita tidak hati-hati kan rawan cedera. Iya. Jadi kalau lop-lopan harus dijaga itu. Tapi kalau karakter burungnya sendiri mudah untuk dilatih apa susah Mas? Mudah. Kalau karakter burung ini mudah. Kalau pertama terbang itu kalau burung ini mau CC-nya bagus, orang masih nggak percaya. Emang kalau apa pelak ya? Apa nama maksudnya lop dekat gimana itu? Gini,
Kayak ibir kalau bahasa Jawa. Ya, ibir. Oh. Jadi cc-nya itu ditambah. Semakin jauh semakin nambah. Semakin nambah. Oh. Ya besok saya tak cari burung sing ibir-ibir. Jadi kadang di tempat temen kalau yang burungnya kayak gini ibir-ibir. Kadang ntar dulu kan biasa kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung jauh gitu. Soalnya kalau langsung jauh rawan cedera. Oh. Tuh, ternyata. Jadi semakin jauh semakin kencang. Sisinya semakin kelihatan. Di tempat teman saya beli, saya bilangin jangan dulu digandeng. Terus digandeng mati. Oh. Berarti ini kalau jenengan ini kan bisa dibilang burung overseas ya. Kalau untuk pola latihan burung overseas mending diengkel dulu apa gimana? Kalau saya diengkel dulu. Diengkel. Nyampe rampas apa nyampe mau rampas kedua. Nyampe mau rampas kedua engkel terus. Iya. Soalnya kalau burung muda emosinya kan tinggi biasanya. Kalau di undul itu diundul, kalau gandengannya turun, biasanya kan turunnya belakangan. Nah, kalau emosi itu yang bahaya. Tuh ilmu teman-teman, dapat ilmu dari Mas Tom, siapa lupa Mas Tongat tuh. Kalau burung overseas mending di engkel dulu sampai rampas 2. Tapi setiap tim kan punya treatment atau punya pola latihan sendiri-sendiri. Tapi yang diterapkan di tim Tunggal Putra seperti itu teman-teman. Biar lebih afdol lagi kita review Minato sama player yang lain ya.